Kerumunan cepat mengumpulkan pikiran mereka dan menatap Qin Nan dengan sedikit permusuhan. Sebaliknya, Penatua Fang Lin dari Sekte Pedang Terbang dan para tetua Sekte Api Teratur dan King Nu Sekte memelototi Qin Nan dengan niat membunuh. Pada saat itu, ketiga tetua bergerak cepat dan mulai mengelilingi orang-orang dari Sekte Roh Mistik di tengah dari tiga arah yang berbeda. Niat membunuh samar bisa dirasakan di puncak gunung musim gugur. Ekspresi Zhang Tai langsung berubah dingin. Apa artinya ini? Apakah Anda tiga sekte berencana untuk menyakiti Qin Nan di sini? Aku bilang, jika kamu berani menyakitinya, murka dua ahli realem martial ancestor pasti akan menimpamu meskipun itu mungkin tidak cukup untuk menghancurkan seluruh sekte Anda. Sebagai sesepuh, Anda semua pasti akan ditinggalkan oleh sekte Anda dan kematian akan menjadi satu-satunya akhir Anda. Zhang Tai segera mengungkapkan latar belakang Qin Nan untuk menghalangi pikiran tiga tetua. Fang Lin dan dua tetua lainnya ragu-ragu setelah mendengar kata-katanya. Mereka mengerti bahwa jika mereka menyakiti Qin Nan sekarang, mereka harus menghadapi konsekuensi menyinggung dua ahli realem martial ancestor. Bahkan tiga sekte gabungan tidak akan berani menghadapi kemarahan dua ahli realem martial ancestor dan pasti akan meninggalkan mereka. Bahkan jika mereka bertiga berkontribusi banyak pada sekte. Pada saat yang sama, wanita berjubah putih di dalam tandu berbicara dengan nada lembut, adalah masuk akal untuk berbagi rahasia martial Serendipity Pavilion dengan semua orang di sini. Meskipun kami Trading Alliance tidak mau menentang Mystic Spirit Sect, jika Brother Qin Nan bersikeras untuk tidak memberitahu kami rahasia, maka saya khawatir Trading Alliance juga harus ikut campur. Mengikuti kata-katanya, 4 ahli realem kaisar marsial di depan tandu mendarat di samping tiga tetua, mengelilingi sekte roh mistik. Fang Lin dan dua tetua lainnya berhenti ragu-ragu dan mengambil keputusan setelah melihat ini dan sedikit sukacita muncul di wajah mereka. Sekarang karena aliansi perdagangan terlibat, bahkan jika mereka harus menghadapi kemarahan dua ahli realem martial ancestor, mereka sekarang memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Fang Lin menyatukan tinjunya dan tertawa, terima kasih kepada aliansi perdagangan. Saya setuju bahwa rahasia Pavilion Serendipity Martial harus dibagikan kepada semua orang. Ekspresi Zhang Tai langsung berubah tidak menyenangkan. Dia tidak takut menghadapi para tetua dari tiga sekte lainnya. Namun, karena aliansi perdagangan sekarang terlibat juga, kesulitan situasi sangat meningkat. Kerumunan pembudidaya nakal tutup mulut setelah melihat ini. Mereka tidak berani melibatkan diri dalam situasi yang begitu aneh. Mereka tidak meninggalkan tempat kejadian untuk melihat apakah Qin Nan akan mengungkapkan rahasia karena tekanan dari tiga sekte dan aliansi perdagangan. Qin Nan tetap tenang seperti biasa, seolah-olah dia tidak menyadari situasi di depannya. Tidak peduli apa yang terjadi, Qin Nan tidak akan pernah memberitahu kerumunan apa yang dia dengar dari pemuda di Pavilion Martial Serendipity. Jika dia melakukannya, itu akan menyebabkan kegemparan besar dan memberinya masalah yang tak terhitung jumlahnya. Jika batu potensi nyata, itu berarti pencapaian masa depan Qin Nan akan melampaui realem martial god. Apa yang melampaui realem martial god? Bahkan jika itu sulit dipercaya, beberapa di antara kerumunan akan percaya, dan jika mereka percaya, mereka akan mencoba segalanya untuk membunuh Qin Nan. Qin Nan tidak akan mencoba peruntungannya dengan risiko seperti itu. Qin Nan mengambil pikirannya dan melirik ketiga tetua, sebelum seringai muncul di wajahnya. Dia melirik ke arah tandu dari aliansi perdagangan. Nona, apakah Anda benar-benar ingin menyusahkan saya atas nama aliansi perdagangan? Meskipun Anda memiliki ahli realem martial ancestor duduk di dalam tandu, itu akan berakhir lelucon jika hanya itu yang Anda punya. Kerumunan tercengang setelah mendengar kata-kata itu. Ada ahli realem martial ancestor duduk di dalam tandu. Yang paling penting, bagaimana Qin Nan tahu ada ahli realem martial ancestor di tandu? Selanjutnya, dari apa yang dikatakan Qin Nan, apakah dia tidak peduli jika dia menghadapi ahli realem martial ancestor? Dalam tandu aliansi perdagangan,
Ekspresi tenang di wajah wanita bersirt putih itu digantikan dengan keheranan. Wanita tua yang duduk di depan wanita berpakaian putih memelintir wajahnya. Bagaimana Kinnan, dengan budidaya setengah realem Siantian belaka, mampu mendeteksi keberadaannya dari ahli realem martial ancestor? Apa yang lebih tak termaafkan adalah bahwa Kinnan ini berani untuk tidak memperlakukan orang suci dari aliansi perdagangan dengan hormat. Wanita berbaju putih itu dengan cepat menenangkan dirinya dan berbicara dengan ringan, "Saya tidak berharap saudara Kinnan diberi informasi begitu. Saya bahkan lebih ingin tahu tentang Anda sekarang. Karena Anda tahu apa kartu truf kami, saya sekarang tertarik untuk melihat kartu truf Anda." Setelah ini, ham dingin terdengar dari tandu. Suara itu disertai oleh kekuatan yang kuat, yang terasa seperti ledakan besar di telinga orang banyak. Kerumunan pembudidaya nakal dan para penatua dari 4 sekte teratas terkejut. Benar-benar ada ahli realem martial ancestor di tandu. Ini menyebabkan tatapan semua orang beralih ke sosok Kinnan secara naluriah. Jika Kinnan tahu kartu truf dari aliansi perdagangan selama ini, bagaimana dia bisa mengatasi bahaya ini sebelum dia? Wajah Zhang Tai berubah sangat membosankan pada saat itu. Dia tidak berpikir bahwa aliansi perdagangan akan membawa ahli realem martial ancestor bersama mereka. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita benar-benar tidak punya pilihan selain berbagi rahasia martial Serendipity Pavilion? Zhang Tai mencoba yang terbaik untuk memikirkan sebuah rencana, tetapi hatinya diliputi dengan perasaan tidak berdaya. Sekarang seorang ahli realem martial ancestor terlibat, hal-hal yang keluar dari tangannya. Namun, di ambang menyerah, mata Zhang Tai menangkap seorang gadis yang menarik dalam pandangan ke sisinya dan itu langsung membuatnya energik. Dia telah melupakan hal terpenting. Sang putri ada di sini. Ketika suasana adegan semakin meningkat, sebuah suara yang tidak menyenangkan terdengar, "High Trading Alliance, apa yang Anda maksudkan dengan ini? Sekarang Kinnan telah keluar dari Martial Serendipity Pavilion, bukankah kalian seharusnya membayar saya sekarang?" Semua orang secara naluriah melirik ke arah sumber suara dan menyadari yang berbicara adalah Putri Miao Miao. Sekali lagi, tanpa ragu, kerumunan dibiarkan kagum di tempat. Meskipun pembudidaya nakal tidak tahu dari mana gadis kecil yang menarik ini berasal, mereka dapat dengan mudah mengatakan bahwa dia bukan orang biasa, karena dia bisa bertaruh jutaan pil kaisar bela diri tanpa ragu-ragu. Namun, terlepas dari latar belakangnya yang tangguh, apa bedanya sekarang karena ada ahli realem martial ancestor di tempat kejadian? Wanita berbaju putih dari aliansi perdagangan tidak berharap Putri Miao Miao tiba-tiba menyebutkan ini. Namun, dia masih berbicara dengan nada tenang, "Putri, aliansi perdagangan pasti akan membayar Anda setelah menyelesaikan masalah dengan Kinnan. Saya harap Anda mengerti." Di luar dugaan semua orang, Putri Miao Miao memutar matanya dan berkata dengan nada yang tidak menyenangkan, "Tidak mungkin, serahkan pilnya sekarang. Selain itu, kalian tidak hanya mencoba untuk menunda pembayaran, Anda juga berencana untuk menyakiti pelayan saya. Apakah Anda menghormati putri?" Nada bicara Putri Miao Miao semakin berat menjelang akhir kalimat dengan sedikit tanda tanya. Kerumunan itu bahkan lebih terkejut. Berdasarkan apa yang mereka lihat, apakah gadis kecil itu, yang memproklamirkan diri sebagai putri, menyiratkan untuk melindungi Kinnan dan melawan aliansi perdagangan? Wanita bertopi putih di dalam tandu menghentikan nafasnya, sebelum berkata, "Jika itu masalahnya, maafkan saya karena kesalahan saya. Saya harap putri akan mengerti." Bang! Menyusul ini, sebuah ledakan besar terdengar dari langit, ketika sosok terbang dari tandu ke udara, memancarkan tekanan yang menakutkan ke seluruh tempat. Sosok itu milik ahli realem martial ancestor dari aliansi perdagangan. Ekspresi kerumunan berubah sangat ketika wajah mereka mulai memerah dan napas mereka meningkat. Mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih rendah bahkan memiliki darah menetes dari bibir mereka ketika kaki mereka mulai bergetar. Di bawah penindasan ahli realem martial ancestor,
bahkan seorang kultivator realm marsial akan merasa seperti semut. Beraninya kau melepaskan aura di depan sang putri. Saya menganggap Anda bosan hidup. Wajah Putri Miao Miao berubah marah saat dia menginjak kakinya di tanah. Aura mengerikan ditembakkan dari tubuhnya ke udara. Pada saat itu, semua orang tercengang. Tekanan yang dipancarkan dari Putri Miao Miao seperti binatang buas kuno, yang lebih kuat dan lebih besar dari ahli realm martial ancestor dari aliansi perdagangan. Semua orang bisa dengan mudah mengetahui siapa yang lebih kuat di antara keduanya. Ini adalah sumber kepercayaan Qin Nan. Pada awalnya, melalui mata pertempuran roh surgawi, Qin Nan telah mengintip ke dalam tandu dan menemukan keberadaan ahli realm martial ancestor dan secara kasar memperkirakan kekuatan kultivasinya. Setelah menyadari bahwa Putri Miao Miao lebih kuat, Qin Nan tidak lagi diintimidasi oleh aliansi perdagangan. Kerumunan itu benar-benar heran. Gadis kecil yang menawan ini adalah orang terakhir yang melintas dalam pikiran mereka sebagai ahli realm martial ancestor. Tidak hanya itu, dia tampaknya lebih kuat dari para ahli realm martial ancestor realm. Wanita berbaju putih itu terpesona dan mulai berbicara dengan nada serius. Saya tidak berharap Anda menjadi penatua terhormat Sekte Roh Mistik, Putri Miao Miao, yang juga Master Qin Nan. Maafkan saya karena tidak sopan. Wanita tua yang awalnya melayang di udara mengenakan ekspresi serius dan membungkuk pada Putri Miao Miao. Dia jelas bisa merasakan kekuatan yang kuat di dalam tubuh mungil Putri Miao Miao, yang setidaknya 3 kali lebih kuat dari kekuatannya sendiri. Ini adalah pilmu. Wanita berkemeja putih itu menjentikkan tas penyimpanan ke arah Putri Miao Miao dan berkata dengan nada yang menyenangkan, "Karena kau di sini, sepertinya tidak ada kesempatan untuk mendapatkan rahasia pavilion martial serendipity. Namun, saya meminta Brother Qin Nan untuk mengungkapkan rahasia kepada aliansi perdagangan dan saya bersumpah rahasia itu tidak akan menyebar ke sekte-sekte lainnya. Jika Anda dan saudara Qin Nan setuju, saya akan memiliki hadiah besar untuk Anda berdua sebagai tanda penghargaan." Setelah menemukan kekuatan Putri Miao Miao, wanita berkemeja putih itu tidak merasa canggung atau terintimidasi, tetapi memilih untuk mengimbangi dengan cara yang cerdas sehingga sulit untuk menolak tawaran itu. Zhang Tai hampir menerima tawaran itu setelah mendengar kata-kata itu, karena berbagi rahasia kepada aliansi perdagangan tidak akan membahayakan, tetapi pada kenyataannya akan membangun hubungan yang baik antara Sekte Roh Mistik dan aliansi perdagangan. Sementara itu, wajah ketiga tetua lainnya langsung berubah kaku. Meskipun masuk akal bagi mereka untuk marah setelah ditinggalkan oleh aliansi perdagangan, rasa takut muncul dalam hati mereka setelah melihat tekanan mengerikan dari tubuh Putri Miao Miao, membuat mereka tidak berani berbicara. Anda pasti bercanda, hak apa yang mereka miliki untuk berbicara sekarang bahwa ahli realm martial ancestor ada di sini? Bahkan jika Putri Miao Miao akhirnya membunuh 3 tetua, sekte mereka tidak akan mau membalas mereka secara substansial, selain menuntut kompensasi. Belum lagi bahwa Putri Miao Miao bukan ahli realm martial ancestor biasa. Qin Nan mengerutkan kening setelah mendengar ini dan hendak menolak tawaran itu, tetapi Putri Miao Miao berbicara terlebih dahulu. Putri Miao Miao memegang penyimpanan di tangannya, mengenakan ekspresi bersemangat. Wajahnya dipenuhi dengan perona pipi yang menarik, ketika matanya yang berair menunjukkan sedikit antisipasi. Apakah Anda benar-benar? Jika Qin Nan memberitahu Anda rahasianya, akan ada lebih banyak pil untuk putri. Iya nih, wanita berbaju putih itu segera menjawab setelah mendeteksi pelonggaran nada Putri Miao Miao. Jika memang rahasia dari zaman kuno, aliansi perdagangan akan memberi Anda imbalan dengan manfaat besar, dengan jaminan memuaskan kebutuhan Anda. Benarkah? Mata Putri Miao Miao berbinar ketika mulutnya sedikit terbuka, seolah-olah dia akan menerima tawaran itu. Qin Nan ketakutan dan segera berkata kepada Putri Miao Miao dengan nada rendah, "Jangan lakukan itu. Rahasia ini seharusnya tidak diberitahukan kepada siapapun."
Kesal Puteri Miao Miao memutar matanya dan berkata dengan nada yang tidak menyenangkan, "Sang putri berselingkuh di sini, apa yang memberimu, seorang pelayan, hak untuk campur tangan? Siapa yang memberi Anda izin untuk menyela?" Kerumunan menatap dengan mata terbuka lebar, terutama Huang Ke, Wei Hao dan para jenius lainnya yang bibirnya mulai bergerak secara naluriah. Setelah pertemuan singkat di Martial Serendipity Pavilion, para jenius bisa merasakan kebanggaan yang kuat tersembunyi di dalam tubuh Qin Nan. Kebanggaan tidak pernah menundukkan kepalanya, tidak pernah mengakui kekalahan dan tidak pernah mundur. Jenius super brilian seperti itu sekarang dimarahi oleh seorang gadis kecil di depan orang banyak. Ekspresi Qin Nan langsung berubah tidak menyenangkan. Dia tidak berharap Putri Miao Miao menjadi sangat tidak dapat diandalkan pada saat-saat penting, meskipun sedikit kepercayaan yang dia dapatkan darinya baru-baru ini. Namun, nada suara Putri Miao Miao tiba-tiba berubah, ketika dia berkata sambil menyipitkan matanya, "Meskipun memang benar bahwa sang putri menyukai pil, tetapi pelayan saya di sini, meskipun terkadang nakal, cukup setia kepada saya. Sang putri tidak akan menyakiti hatinya. Selain itu, pelayan saya telah memberi saya cukup banyak pil, jadi masuk akal bagi saya untuk melindunginya. Adapun rahasia Pavilion Serendipity Martial, Anda Trading Alliance harus berhenti mengejar mereka. Mari kita akhiri saja untuk saat ini." Dia bahkan melambaikan tangannya setelah menyelesaikan kalimatnya, berpura-pura bersikap dewasa. Qin Nan menghela nafas lega setelah mendengar ini tetapi tetap terdiam oleh tindakan Putri Miao Miao pada saat yang sama. Sepertinya Putri Miao Miao ini suka membuatnya putus asa, sebelum menunjukkan harapan padanya, seperti naik roller coaster yang mengasyikkan. Wanita bertopi putih di tanduk tetap diam untuk sementara waktu, sebelum dia dengan tenang berkata, "Jika putri bersikeras, aku tidak akan menuntut lebih jauh. Karena itu, mulai hari ini dan seterusnya, Qin Nan tidak akan diizinkan untuk memasuki pelelangan yang diadakan oleh Aliansi Perdagangan. Jika dia melakukannya, Aliansi Perdagangan akan memburunya. Tentu saja, jika Brother Qin Nan berubah pikiran, Anda dipersilakan untuk menukar rahasia Pavilion Serendipity Martial dengan Aliansi Perdagangan. Jika rahasia itu sepadan, Aliansi Perdagangan akan memenuhi keinginan Anda sebaik mungkin." Setelah mengatakan ini, wanita berjubah putih itu memerintahkan, "Angkat tandu, kita akan kembali." 8 prajurit berlapis perak mengucapkan teriakan dan mengangkat tandu sebelum dengan cepat meninggalkan tempat kejadian. 4 ahli kaisar bela diri dan wanita tua di udara memberi Qin Nan sekilas sebelum mereka juga meninggalkan tempat itu. Kerumunan mengumpulkan pikiran mereka setelah melihat penarikan Aliansi Perdagangan sebelum melirik Qin Nan. Awalnya, Aliansi Perdagangan ingin berteman dengan Qin Nan dengan memberinya lencana suci emas tetapi akhirnya dia dimasukkan dalam daftar hitam. Mereka tidak bisa membantu tetapi memberi Qin Nan tatapan menyedihkan. Merupakan kerugian besar bagi siapa saja yang dilarang memasuki pelelangan dari Aliansi Perdagangan. Qin Nan, bagaimanapun, tetap tanpa ekspresi. Baginya, apa yang terjadi di Martial Serendipity Pavilion tidak bisa dibandingkan dengan daftar hitam. Tatapan Qin Nan jatuh pada kelompok 3 Fang Fang dan dengan tenang berkata, "Menilai dari penampilan Anda, sepertinya sekte Anda berencana untuk berkelahi di sini." "Yah, itu masuk akal, karena saya telah mendapatkan rahasia penting dari Martial Serendipity Pavilion. Sekte Anda akan lebih dari senang untuk mempelajarinya juga." Fang Lin dan wajah para tetua menegang, saat bibir mereka mulai bergerak. Apa yang dia maksud dengan itu? Bahkan Aliansi Perdagangan sedang diintimidasi oleh kehadiran Putri Miao Miao. Mereka tidak akan berani menggunakan kekerasan di sini bahkan jika mereka diberi nyali seukuran surga. Jelas bahwa niat Qin Nan adalah untuk menamparkan wajah mereka. Tidak sama sekali, tolong jangan salah paham. Fang Lin dan yang lainnya dipenuhi dengan rasa putus asa ketika mereka memaksakan senyum di wajah mereka dan mundur untuk kehilangan formasi sekitarnya.
Zhang Tai sangat senang melihat ketiga penatua memukul kepala mereka di atas batu bata. Jika dia lebih akrab dengan Putri Miao Miao, dia tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk menggertak ketiga sekte dengan bantuannya. Dia memang terpilih ketika persidangan Martial Serendipity Pavilion telah dimulai. Qin Nan menarik pandangannya dan melirik Huang Long, Su Yu, Mo Zishan dan Dahu, sebelum dia melambaikan tangannya dan berkata, "Aku punya terlalu banyak buah kekuatan pada saya. Di sini, satu untuk Anda masing-masing. Lebih baik daripada tidak sama sekali jika Anda menukarnya dengan bahan lain. Adapun Huang Long, karena Anda telah melewati 2 putaran, Anda tidak akan membutuhkannya lagi." Su Yu, Mo Zishan, dan Dahu tertegun melihat Fruits of Power yang diberikan Qin Nan kepada mereka. Tidak ada keraguan tentang nilai buah kekuatan. Setelah melihat tiga berdiri diam, Qin Nan berkata dengan nada yang tidak menyenangkan, "Apa? Satu buah kekuatan tidak cukup untuk kalian?" Su Yu dan yang lainnya segera menggelengkan kepala sebelum tersenyum. Mereka kemudian mengambil satu Fruit of Power masing-masing tanpa ragu-ragu. Sebelumnya, setelah melihat Qin Nan membalikkan keadaan dan menjadi jenius teratas di antara 4 sekte top, mereka tidak bisa menahan perasaan jarak darinya. Meskipun mereka jelas mengerti bahwa mulai hari ini dan seterusnya, jarak antara mereka dan Qin Nan hanya akan tumbuh lebih jauh, tindakannya sekarang tidak diragukan lagi membawa kehangatan ke hati mereka. Terlepas dari perbedaan kekuatan mereka, setidaknya di hati Qin Nan, mereka masih teman-temannya. "Terima kasih banyak." Su Yu, Mo Zishan, dan Dahu berbicara pada saat yang sama, dengan wajah dipenuhi dengan ketulusan. Di puncak gunung musim gugur, hasilnya cukup banyak diperbaiki setelah aliansi perdagangan meninggalkan tempat kejadian. Sekte Pedang Terbang, Sekte Nyala Api yang tidak teratur, dan Sekte King Nu tidak tinggal lebih lama lagi melainkan mengarahkan para murid mereka kembali ke sekte mereka sendiri. Adapun jenius yang berpartisipasi termasuk Huang Ke, Wei Hao, dan Wang Ruoling, terlepas dari kebencian mereka terhadap Qin Nan, mereka dipenuhi dengan rasa kekalahan dan tidak lagi memiliki sikap menghina sebelumnya. Itu karena, dalam hal latar belakang, bakat atau pemahaman, mereka semua tidak cocok melawan Qin Nan. Sekte Roh Mistik ternyata menjadi pemenang terbesar kali ini. Zhang Tai sangat gembira dan wajahnya memerah karena kegembiraan. Dia bahkan memberi Qin Nan dan sisanya beberapa ratus Martial Emperor Pills sebagai hadiah mereka untuk Trial of Martial Serendipity Pavilion. "Sekarang, mari kita kembali ke sekte." Zhang Tai memimpin kru dan kembali ke Sekte Roh Mistik. Dalam perjalanan kembali, sesuatu memang terjadi. Ketika Qin Nan mengetahui bahwa Putri Miao Miao telah memperoleh total 30 juta pil Kaisar Bela Diri, ia tercengang di tempat sebelum bersikeras bahwa 80 tangkai bunga kristal sekarang miliknya. Namun, Putri Miao Miao, yang pelit seperti biasanya, melepaskan aura realem Martial Ancestor dengan sepasang mata menyipit dan merampas semua 80 batang bunga kristal dari Qin Nan, tanpa meninggalkan satu tangkai pun untuknya. Ini merupakan pukulan berat bagi Qin Nan, meninggalkannya dengan ekspresi yang tidak menyenangkan, tanpa tanda-tanda kegembiraan datang pertama di pengadilan Trial Martial Serendipity Pavilion. Dia sudah terbiasa dengan Putri Miao Miao yang pelit, tetapi yang lebih penting, dia bahkan tidak mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam taruhan dengan aliansi perdagangan, dan akhirnya kehilangan kesempatan besar untuk mendapatkan banyak pil. Butuh Qin Nan 2 hari untuk pulih dari depresinya. Karena masih ada 8 hari untuk Sekte Roh Mistik, saya harus menggunakan waktu ini untuk berkultivasi. Qin Nan berkata pada dirinya sendiri, ketika pikirannya membawanya kembali ke lapisan kelima Pavilion Martial Serendipity Pavilion, di mana dia berbicara untuk pemuda misterius itu. Jika batu potensi itu nyata, itu berarti pencapaiannya di masa depan bisa melampaui alam Dewa Perang. Apa yang melampaui realem Martial God? Qin Nan tidak tahu, dan dia tidak berani bertanya. Persetan,
Lebih baik bagi saya untuk melupakan ini. Qin Nan menggelengkan kepalanya untuk menyingkirkan pikirannya, dan melihat tas penyimpanannya. Perjalanan ke Martial Serendipity Pavilion ini memang cukup bermanfaat untuk tas penyimpanan Qin Nan. 20 tetes cairan spiritual atavistik yang ia terima dari Putri Miao Miao tetap tidak tersentuh. Belum lagi 7 buah kekuatan yang diperolehnya dari Martial Serendipity Pavilion, bersama dengan Arcane Realm Stone yang ia dapatkan di putaran ketiga persidangan. Meskipun tidak mungkin untuk melepaskan Martial Spirit dan menyerap ki langit dan bumi saat aku berjalan, aku masih bisa berkultivasi dengan mengkonsumsi bahan-bahannya. Qin Nan merenung sejenak, sebelum dia mengeluarkan 20 tetes cairan spiritual atavistik dan mengkonsumsinya. Alasan dia memilih untuk mengkonsumsi atavistik spiritual liquid sekarang adalah karena kemajuan untuk atavistik cultivation maju dengan cepat, tanpa banyak pemahaman yang dibutuhkan, yang sempurna baginya untuk berkultivasi saat dia bergerak. Setelah memasuki tubuhnya, 20 tetes atavistik spiritual liquid berubah menjadi awan yang kaya atavistik ki, sebelum melonjak melalui tubuh Qin Nan. Qin Nan merasa seluruh tubuhnya diliputi api, menyebabkan suhunya naik dengan cepat, dan kulitnya memerah. Atavistik ki, atas kemauanku, dan esensinya, membentuk menjadi satu. Qin Nan bergumam pada dirinya sendiri, saat dia mengusahakan atavistik ki di tubuhnya sambil berjalan, menunjukkan efisiensinya dalam multitasking. Pemandangan itu mengejutkan Zhang Tai dan para jenius lainnya. Menarik, Qin Nan telah menguasai esensi multitasking. Tidak heran dia bisa mencapai hasil yang mengejutkan. Zhang Tai memuji. Huang Long dan yang lainnya mengenakan ekspresi tegas di wajah mereka. Qin Nan a great talent. He was diligent in his cultivation too. Tidak hanya memiliki bakat yang luar biasa bagi Qin Nan, dia juga rajin berkultivasi. Bagaimana mereka bisa menghabiskan waktu mereka sebagai perbandingan? Setelah ini, semua orang mulai membenamkan diri dalam kultivasi mereka, berusaha untuk melakukan banyak tugas, mencoba memahami esensi dari itu, daripada membuang-buang waktu. Putri Miao Miao di sisi lain, melengkungkan bibirnya dan berkata, tidak ada yang layak disebutkan di sana. Sang putri tidak menyukainya. Zhang Tai. Sementara Qin Nan tenggelam dalam kultivasinya, ia telah mengalami masalah. Ketebalan atavistik ki di tubuhnya telah mencapai realm Xiantian lapisan pertama. Menurut prediksinya, ki setidaknya akan mencapai ranah Xiantian lapis ketiga setelah mengonsumsi 20 tetes atavistik spiritual liquid. Namun, meskipun jumlah ki yang diberikan oleh 20 tetes atavistik spiritual liquid, tubuhnya tidak bisa lagi menyerap ki. Apa yang terjadi? Qin Nan secara naluriah mengerutkan alisnya. Budidaya atavistik cultivator harus meningkat dengan cepat, tanpa hambatan di antara lapisan. Tidak, itu tidak benar. Ini bukan masalah lapisan ranah, tetapi basis kultivasi saya sendiri telah meningkat terlalu cepat. Bahkan jika saya seorang atavistik cultivator, tidak mungkin bagi saya untuk mencapai realm Xiantian lapisan pertama dalam waktu setengah bulan. Akibatnya, ki di dalam tubuh saya tidak stabil. Qin Nan merenung sejenak, dan mengingat kembali ajaran Old Sun, sebelum sampai pada kesimpulan. Atavistic cultivation berfokus pada menyerap atavistic ki, yang dapat diserap kapan saja dan meningkatkan ranah seseorang tanpa hambatan, menghasilkan kecepatan kultivasi yang cepat. Namun, atavistic ki masih dianggap sebagai jenis ki, suatu kekuatan. Jika itu tidak cukup kental, jika fondasi seseorang tidak cukup stabil, maka tidak perlu dikatakan bahwa basis budidaya tidak dapat ditingkatkan lebih jauh. Sama seperti pembangunan istana, jika fondasinya tidak cukup kuat, seluruh bangunan akan runtuh. Setelah mengetahui kebenaran, Qin Nan menenangkan hatinya, dan mengendalikan ki atavistik di tubuhnya untuk berkumpul di dantiannya, dan bergabung dengan ki-nya dengan cepat, mengompresnya dengan saksama. Atavistik ki yang terkandung oleh 20 tetes atavistik spiritual liquid semua dikumpulkan dan dikompresi oleh Qin Nan. Waktu berlalu dengan cepat. Qin Nan akhirnya membuka matanya setelah 3 hari,
dan aura kuat dipancarkan dari tubuhnya. Orang-orang di sekitarnya terkejut olehnya. Zhang Tai melirik Qin Nan, sebelum sedikit keheranan ditunjukkan di matanya. Apakah Anda memiliki terobosan dalam kultivasi Anda? Bukan itu. Ini bukan terobosan. Ki Anda tampaknya sangat padat dan kental dibandingkan sebelumnya. Rasanya seperti seorang kultivator Scientian Realm lapisan pertama berdiri di depan saya. Qin Nan tersenyum mengangguk. Meskipun kekuatannya masih tetap di realem lapisan Scientian pertama, Qin Nan bisa merasakan bahwa kekuatannya lebih kental dan lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya Anda telah mempelajari rahasia Ki atafistik. Zhang Tai tersenyum berkata, budidaya atafistik berfokus pada menyerap Ki atafistik. Terlepas dari kecepatan kultivasinya yang cepat, Ki seseorang harus padat dan padat. Jika seseorang bersikeras pada kecepatannya, itu akan meninggalkan bahaya tersembunyi di dalam dirinya sendiri, membentuk penghalang terhadap peningkatan lebih lanjut. Qin Nan mengangguk, saat dia sepenuhnya setuju dengan kata-kata melalui pengalamannya sendiri. Jika dia tidak mengkonsumsi atafistik spiritual liquid yang ditembakkan kepadanya oleh Putri Miao Miao, dia pasti tidak akan memilih jalur budidaya atafistik. Terlepas dari kecepatan kultivasinya yang cepat, kerugian yang ditimbulkannya terlalu banyak. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Kami akan mencapai Sekte Roh Mistik dalam 5 hari. Saran Zhang Tai. 5 hari hilang dalam sekejap mata, sebagai Qin Nan dan sisanya akhirnya kembali ke Sekte Roh Mistik. Setelah tiba di Sekte Roh Mistik, Zhang Tai segera melaporkan hasil dari Paviliun Serendipity Marsial. Hanya dalam waktu singkat, seluruh Sekte Roh Mistik terkejut. Tidak hanya itu, para murid dari Sekte Pedang Terbang, Sekte Nyala Api Teratur, dan Sekte Qingnu juga tiba di sekte masing-masing dan melaporkan peristiwa yang terjadi di Paviliun Marsial Serendipity. Pada saat itu, semua 4 sekte teratas sangat terkejut.